Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Satrio Harja, NPM 1931004, kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum pertemuan 1 dan 2 Laboratorium Patologi Anatomi Universitas Trisakti. Oke, kita akan memulai langsung saja. Materi yang pertama itu adalah goiter toksik. Yaitu ada definisinya, yaitu goiter toksik merupakan pembesaran kelenjar tiroid tanpa hipertiroidisme. Habis itu ada goiter non toksik bukan sebagai akibat proses inflamasi ataupun neoplasma yang tidak ada hubungannya dengan kelainan fungsi tiroid. Bisa juga disebut sebagai stroma yang rusak dan toksik. Habis itu yang kedua adalah etiologi. Etiologi dari goiter toksik ini disebabkan oleh kekurangan yodium atau garam, konsumsi nitrogen yang tinggi. Habis itu ada gangguan hormonal, yaitu gangguan hormon dan riwayat radiasi pada kepala dan leher. Habis itu ada faktor resikonya ya. Yang pertama ada jenis kelamin. Jenis kelamin itu mempengaruhi juga untuk resikonya, seperti perempuan atau laki-lakinya. Habis itu yang kedua tuh ada usia, faktor resiko untuk anak-anak, faktor resiko untuk dewasa, faktor resiko untuk orang tua seperti itu atau lansia. Habis itu konsumsi obat-obatan tertentu, dimana setiap individu kan berbeda dalam proses penerimaan obatnya. Apakah dia alergi, apakah dia bisa obat tablet dan sebagainya. Itu jadi faktor resiko juga ya. Habis itu ada lagi tanda dan gejala. Yang pertama itu masa kelenjar membesar pada leher. Habis itu yang kedua itu tidak cukup hangat, mengganggu trachea dan sistem respirasi. Yang ketiga itu tidak tahan pada cuaca dingin. Yang keempat rasa tidak nyaman bagian leher. Oke. Habis itu ada stadium-stadiumnya. Stadium-stadiumnya terbagi oleh beberapa nilai. Yang pertama tuh ada nilai 0, tidak terlihat dan tidak teraba. Tidak terlihat tapi teraba. Itu seperti dari jauh tidak terlihat juga. Habis itu pas diraba juga tidak teraba juga kan. Yang 1 itu tidak terlihat dari jauh. Tapi untuk dipegang dia teraba. Habis itu yang nilai skor yang kedua itu terlihat saat melihat. Jadinya pada saat kita melihat dari jauh, pada saat kita tidak beraktivitas, kita tidak bisa melihatnya secara jelas. Jadinya pada saat kita melakukan aktivitas seperti menengan, benjolan tersebut akan kelihatan. Habis itu ada yang poin ketiga. Itu poin ketiga itu terlihat dari jauh, dari masuk. Terlihat dari jauh, kita teraba juga di kerasa. Terus yang kalau kita kita jauh terlihat ya seperti itu yang paling besar ya. Habis itu ada makroskopisnya, tonjolan teraba backcystis sampai kena seperti daging. Tangan Kim di antara dua nodul fibrotik pada daerah endemis stroma dapat mencapai 100 gram. Jadi kalau dia lebih ke bagaimana kita melihat tanpa alat bantu sekalipun, seperti itu. Jadinya seperti kita melihat biasa. Kalau mikroskopis terlihat seperti folikel kecil berisi sedikit koloid dilapisi epitel torak, lalu ngabak-ngabakan epitel besar dengan dilapisi epitel gepeng. Stomanya disebut stoma koloides, serta dihiperplasia pada sel koloid. Kalau mikroskopis kita tidak bisa melihat secara mata telanjang. Kita harus menggunakan alat bantu, yaitu teleskop. Seperti itu. Materi yang selanjutnya itu ada graves disiasi.
Ya, Graves biasanya dan gangguan autoimun yang terdapat beragam antibodi dalam serum tersebut. Salah satunya mencakup antibodi TSH yang berpenting dalam pembentuk antibodi. Itu karena TSH itu sangat penting ya untuk membentuk antibodi. Terus ada etiologinya, penyakit autoimun yang belum diketahui penyebabnya. Ya, itu penyakit autoimun, tapi kita belum diketahui penyebabnya ya. Bisa ada faktor predisposisi, itu autoimun. Bisa ada usia, yaitu yang saya jelaskan seperti yang sebelumnya, muda, anak-anak, lansia, tua, dan genetik. Bisa jadi keturunan, gen seperti itu. Bisa jenis kelamin, itu bisa laki-laki dan perempuan, itu jadi faktor predisposisi ya. Biasanya ada tanda-tandanya, tanda-tanda gejala atau Graves-nya. Itu yang gambar di sini ya bisa dilihat ya. Gambar ini sebuah kondisi di mana kerja dari hormon tiroid berlebihan yang disebabkan oleh adanya hormon tiroid yang berlebihan dalam tubuh. Jadinya tangannya ini jempol ya agak sedikit kulitnya ini ya seperti itu, dan di bagian kukunya juga hitam ya. Habis itu ada gambar tengah yang ini ya. Gambar tengah ini dermopati kelenjar kulit, kadang disebut myxedema patibia. Itu kakinya agak sedikit menggemuk ya, dan agak membengkok seperti ini. Habis gambar kanan oftal lompat mata menonjol, pasak ini sangat menonjol sehingga membuat matanya kering, kehabisan cairan. Jadi ini sangat mengganggu untuk penglihatan ya. Ini mata jadi menonjol, terasa kering, tertekan atau sakit, kelopaknya lengkap, sensitif terhadap cahaya, penglihatan ganda merah akibatnya ya. Habis ada fotofisiologisnya. Penyakit Graves ini timbulnya sebagai manifestasi antibodi imunoglobulin yang ketandai tubuh. Antibodi ini bereaksi dengan reseptor TSH. Sebagai akibat, antibodi tersebut dapat merangsang fungsi tiroid tanpa tergantung pada TSH hipofisis. Akibatnya terjadi hipertiroidisme. Habis itu imunoglobulin yang dapat merangsang tiroid ini, TSI maksud saya, disebabkan karena imunitas yang herediter. Habisnya diagnosa pemeriksaan penunjang, yaitu ada tes darah, tes lab ya, diambil darahnya, tes lapan itu iodin radioaktif, tes pencitraan itu bisa kita pakai radiologi, scan dan MRI. Kalau misalkan rumah sakit yang mendukung ya. Habis itu pelaksanaannya obat anti tiroid, yaitu ada metimazol, carbamazole, dan pengobati-kecil, dan obat penghambat beta, pengobatan hormon, metoprolol, atenolol, dan nadolol, terapi iodin radioaktif rendahan. Habis itu kita ke materi selanjutnya, tiroiditis Hashimoto. Jadi itu definisinya tiroiditis Hashimoto adalah penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh berbalik melawan dirinya sendiri dan menyerang tiroid. Hal ini menyebabkan kerusakan pada kelenjar tiroid sehingga hormon yang dihasilkan menjadi sedikit dan menjadi hipotiroidisme. Dilakukan oleh Kaoru Hashimoto pada tahun 1912 ya. Ini yang dicoba pertama kali dia dengan istilah stoma lymphomatosa. Habis itu ada etiologinya dari penyakit ini, antibodinya menyerang kelenjar tiroid sehingga menyebabkan peradangan. Habis itu kelenjar tiroid yang kurang aktif, kekurangan produksi hormon tiroid. Habis itu yang selanjutnya ada kekurangan produksi tiroid menyebabkan kelenjar pituitari memerintahkan kelenjar tiroid memproduksi hormon lebih banyak lagi. Hal ini menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid, suatu kondisi yang disebut gondokan ya. Itu ya seperti masyarakat umum ngomongnya gondok. Bisa ada manifestasi klinisnya itu tidak ada gejala khusus ya, atau asimptomatik karena penyakitnya butuh waktu bertahun-tahun untuk berkembang. Biasanya sangat lama dan susah untuk terdeteksi ya. Secara bertahap terjadi penurunan tingkat hormon tiroid. Biasanya gejala
Oke, kita akan manifestasi ini tidak ada gejala khusus ya simptomatik karena penyakit ini butuh waktu tahunan untuk berkembang secara bertahap dari pengembangan tingkat hormon tiroid. Biasanya gejala yang ditemukan adalah suatu manifestasi hipotiroid antara pengobatan dan mendengar. Faktor risikonya usia 45 sampai 65 tahun, yaitu lansia, kelainan pada kromosom 6P dan 12Q. Jenis kelamin wanita ya yang biasanya ya genetik itu sesuai dengan keturunan penyakit autoimun seperti pasien diabetes 1, sindrom Down, dan sindrom Turner. Mikroskopisnya infiltrasi yang bersprankin oleh infrared peradangan monokus mengandung informasi kecil ya folikel tiroid antara pada banyak tempat dilapisi oleh sel epitel dengan sitoplasma eosinofilik dan kandungan yang banyak disebut sel. Justru kalau kita material selanjutnya harus karsinoma papilar, yaitu tumor epitelial yang menunjukkan diferensi hasil folikel yang mempunyai karakteristik gambaran inti yang khusus. Etiologinya ada faktor genetik ya, riwayat radiasi di kepala, leher dan dada, radiasi penial, kenaikan sekresi hormon TSH dan hipofisis anterior. Faktor risikonya ada faktor genetik, faktor riwayat penyinangan pada daerah leher dan kepala pada dewasa anak, sedangkan mendapat radiasi dosis tinggi di daerah leher untuk pengobatan kepanasan. Habis itu ada riwayat penyakit tiroidistis, Hashimoto dan penyakit nervous, faktor hormonal ya. Konsumsi minum iodin endemis. Bisa ada manifestasi klinis masam besar di daerah leher anatomi tiroid, sulit menelan, nyeri disertai penurunan berat badan, konsistensi padat. Bisa ada tergangguan melalui imunobile. Habis itu karsinoma folikular itu merupakan tumor ganas dan gambaran khas yang minimal dibandingkan yang tipe lain. Dari keganasan tiroid, divisi ini dibuat setelah mengeluarkan folikular varian of Pierre karsinoma, yaitu dengan arsitektur folikular yang dominan, folikular yang oksigen karsinoma. Karsinoma tiroid terbagi menjadi 4 ya, jadi ada kartinoid papilar, kartinoid folikular, dan kartinoid glandular. Bisa etiologinya ada faktor risiko diferensiasi iodium, usia tua, wanita bisa paparan radiasi, dan genetik. Karsinoma folikular terjadi karena mutasi ras dan fusi dan jangan kedua kalinya terjadi bersamaan ya. Bisa ada manifestasi klinisnya yaitu suara-suara, disfagia, dipsenia. Suara-suara disfagia ini akan dyspnea yang dijumpai yang dapat dijumpai pada pasien dengan karsinoma folikular yang terkait invasif luar luas ya. Terus ini gambaran makroskopisnya, mikroskopisnya seperti ini ya. Kalau harus pakai mikroskop, oke. Nah kalau yang untuk makrosnya ini pada pemetaan di mana lobus digantikan oleh karsinoma tumor memiliki gambaran bening ya, agak bening seperti itu. Jadi bisa dilihat ya bagian dalamnya dari fokus bedakan. Nah kalau untuk mikroskopisnya ini seperti ini lobus ya, terbagi-bagi. Nah ini kalau lebih padat, kalau lebih besar. Habis itu kalau ini saya lihat jernih ya, lebih jernih, lebih bening ya. Habis itu terapi kan. Terapinya tuh dengan diikuti pemberian iodin radioaktif, oke. Habis itu, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya dan dipadimak ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.